Halo bro and sista, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Dimanapun Anda berada di Indonesia maupun di luar negeri. Abang Anda dan Adinda yang baik, ayo bergabung bersama Ika Paket Talks. Merajut potensi alumni untuk kebangkitan FKUKI. Silakan simak perbincangan berikut. Halo Abang dan Kakak, alumni sekalian, dimanapun berada. Kami menyambut Abang dan Kakak dalam podcast Ika Paket Talk, merajut potensi alumni untuk kebangkitan FKUKI. Di episode Ika Paket Talk kali ini, kita akan menghadirkan sosok alumni FKUKI yang saat ini sedang menjabat sebagai Wakil Dekan di Universitas Palangkaraya. Beliau adalah Dr. Dona Novina Kahanjak M. Biomed. Dr. Dona lahir di Palangkaraya tanggal 1 November 1981. Beliau merupakan alumni dari FKUKI Angkatan 1999 dan setelah lulus melanjutkan pendidikan S2 Magister Ilmu Biomedik di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Dan saat ini sedang melanjutkan pendidikan S3 juga di Universitas Hasanuddin Makassar di melanjutkan S3 Ilmu Kedokteran sejak tahun 2021. Nah, Dr. Dona saat ini menjabat sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Palangkaraya semenjak tahun 2019. Dr. Dona juga pernah mendapatkan penghargaan di tahun 2018 sebagai dosen berkinerja terbaik kedua se-universitas di Universitas Palangkaraya. Dan pada tahun 2019 mendapatkan Satya Lancana Karya Satya 10 tahun mengabdi. Nah, sangat luar biasa. Langsung kita panggil, langsung kita sapa saja narasumber kita di episode kali ini. Halo Kak Dona. Halo Mariska. Izin ya, saya mau mengucapkan salam Dayak ya. Tabe salamat lingu nalatai, salam sujud karendang malempang, adil katalino, bacuramin kasaruga, basengat kajubata, arus. Ya, Mariska, terima kasih. Ya, jadi itu tadi salam dari Dayak ya, yang artinya adil katalino itu adil dengan sesama manusia, bacuramin kasaruga itu kita bercermin ke surga, karena basengat kajubata adalah napas kita itu berasal dari Tuhan yang Maha Esa. Demikian isi dari salam tadi, seperti itu. Pesannya dalam ya Kak ya. Oke.
Oke, nah Kak Dona, kita ada yang mau ditanya-tanya nih Kak. Saat ini kan Kak Dona sedang bertugas melayani di Palangkaraya ya Kak. Boleh diceritakan nggak Kak pelayanannya bagaimana nih Kak, pengalaman selama di Palangkaraya, suka dukanya melayani di sana seperti apa sih Kak? Oke, baik Mariska. Mungkin saya perlu sampaikan dahulu ya, saat ini saya bekerja sebagai PNS dosen di Universitas Palangkaraya, tepatnya di Fakultas Kedokteran Universitas Palangkaraya. Nah, untuk kegiatan sehari-hari layaknya seorang dosen, yaitu berkecimpung di bidang pendidikan ya, Mariska. Nah, sebagai dosen, selain pendidikan, tridharma pendidikan yang lainnya, ada penelitian, kemudian ada pengabdian kepada masyarakat juga, gitu ya. Jadi dalam mengapresiasi ilmu saya sebagai seorang klinisi atau sebagai seorang dokter, saya menerapkan kegiatan pengabdian masyarakat tadi dengan berkecimpung di dalam beberapa organisasi masyarakat, ya salah satunya ada organisasi keagamaan seperti itu, di mana saya dipercayakan menjadi koordinator kesehatan di dalam organisasi tersebut. Dan kebetulan organisasi keagamaan ini dia punya visi. Visinya tuh hampir sama ya dengan semboyan kita di UI ya, melayani bukan untuk dilayani. Nah, kalau komunitas keagamaan yang saya ikuti ini punya misi yaitu diberkati untuk memberkati. Jadi dia menjaga gereja-gereja lintas denominasi yang terisolir, ya khususnya wilayah pedalaman Kalimantan Tengah. Jadi selama dari 2014 saya bergabung di dalam komunitas ini, itu kita sudah mendatangi beberapa desa ya, desa terpencil lah di Provinsi Kalimantan Tengah ini. Bahkan kami pernah diundang oleh teman-teman denominasi gereja yang lain juga di Kepulauan Riau ya. Jadi kami pernah melayani sampai di daerah saya lupa namanya ya, tapi beberapa desa seperti itu di daerah Kepulauan Riau ya. Jadi artinya selama saya di Palangkaraya, selain tugas saya sebagai seorang pendidik, tapi saya juga tidak meninggalkan profesi saya sebagai seorang dokter. Seperti itu, Mariska. Iya Kak, wah luar biasa. Nah Kak, saat ini kan Kakak sedang bertugas sebagai wakil dekan ya Kak ya di Universitas Palangkaraya. Mungkin bisa diceritakan Kak untuk berbagi ke kami semua yang lain prosesnya seperti apa Kak sampai akhirnya bisa menjabat sebagai wakil dekan. Oke, Mariska. Ini mungkin ceritanya agak sedikit panjang ya, Mariska ya. Izin ya saya bercerita. Jadi ini waktu saya lulus dari Universitas Kristen Indonesia tahun 2007, itu saya masih melalang buana ya di Jakarta seperti itu ya, membantu senior-senior seperti itu. Kemudian tahun 2008 ada penerimaan CPNS di Universitas Palangkaraya. Saya mendaftar, diterima seperti itu. Lalu di awal 2019 sudah mulai bekerja. Nah, namun penempatannya waktu itu di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan di FKIP ya. Jadi saya juga sempat bingung, loh kenapa ya saya diterima di sini? Emang nggak ada FK-nya? Ternyata kita itu waktu itu kami ada berenam, 4 orang dokter umum dan 2 orang dokter gigi, itu dipersiapkan untuk pembentukan FK UPR. Jadi kita tuh masih diterima tuh, SDM-nya diterima tapi belum ada FK-nya seperti itu. Jadi kita dititipkan di FKIP. Nah, saya kebetulan mengajar di program studi pendidikan guru olahraga. Nah, jadi guru-guru olahraga ini ada mata kuliah yang masih layak gitu ya diajarkan seorang dokter, misalnya mata kuliah pendidikan kesehatan, mata kuliah penanggulangan kecelakaan, kemudian ilmu gizi seperti itu. Jadi ada beberapa mata kuliah yang masih bisa kita ini kan. Kemudian dari 2009 sampai 2009 sampai 2010 kami yang dokter-dokter ini dimasukkan dalam tim proposal
pendirian program studi pendidikan dokter Universitas Palangkaraya. Di situ kami membuat naskah akademiknya, kemudian sampai menggalang komitmen ke seluruh kabupaten, kota. Ya, jadi kita bawa-bawa proposal itu menghadap gubernur, menghadap bupati, menghadap anggota DPR. Jadi tokoh-tokoh masyarakat ya, supaya mereka mau mendukung berdirinya program studi pendidikan dokter ini. Nah, tahun 2010 kita menerima mahasiswa angkatan pertama, dan waktu itu saya menjabat sebagai koordinator kurikulum, ya, koordinator kurikulum. Kemudian tahun 2012 saya berangkat sekolah S2, ya, karena seorang dosen harus minimal jenjang S2 untuk akademisnya. Nah, 2012 sampai 2014 saya melanjutkan studi S2 di FKUI di ilmu biomedik, seperti itu, mengambil kekhususan fisiologi. Jadi saya background-nya seorang fisiologi seperti itu. Nah, lalu begitu saya selesai 2014 itu tiba-tiba saya dipanggil untuk menjadi kaprodi. Jadi baru selesai sekolah di pertengahan 2014 itu langsung diminta jadi kaprodi. Ya, jadi sempat menjadi kaprodi sampai di awal 2015. Lalu saya awal 2015 itu dengan 2 orang teman saya dipanggil ke rektor, lalu dijelaskan bahwa kami diangkat menjadi wakil, waktu itu pembantu dekan 1 namanya. Jadi saya pembantu dekan 1, 2 orang teman saya jadi pembantu dekan 2 dan pembantu dekan 3. Nah, lalu dari 2015 sampai 2018, 1 periode menjadi pembantu dekan 1, lanjut di 2019 berubah namanya, tapi sama aja bidangnya sih, tetap gitu ya. Jadi wakil dekan bidang akademik seperti itu. Jadi sebenarnya di rentang antara waktu jadi pembantu dekan 1 di akhir 2018 itu sempat 1,5 bulan saya PLT dekan karena sempat ada kekosongan kepemimpinan saat itu. Jadi kebetulan kita di FKUPR ini masih belum ada dosen yang memenuhi fungsional lektor kepala yang seyogyanya menjadi dekan ya. Jadi kita masih pinjam dekan dari dosen di universitas tetangga kita, Universitas Lambung Mangkurat, ya, sampai saat ini juga masih dijabat oleh dekan dari sana, seperti itu. Nah, jadi selama 2 periode ini saya menjabat menjadi wakil dekan bidang akademik. Jadi itu panjang prosesnya dengan beriringan dengan perjalanan berdirinya Fakultas Kedokteran, seperti itu, Mariska. Wah, luar biasa, Kak. Berarti prosesnya ini selain panjang dan ternyata juga dimulai dari merintis ya, Kak. Dari harus merintis ya, dulu merintis, ya, Kak. Betul sekali. Jadi benar-benar kita yang namanya notabene lulus dokter, tiba-tiba kita harus mengerti kurikulum, kemudian harus belajar birokrasi juga ya. Tadi kan harus menghadap gubernur, bupati, anggota dewan seperti itu ya. Jadi itulah suka dukanya ya waktu sampai bisa sekarang ini jadi wakil dekan. Oke, Kak. Nah, Kak, kalau kita mau coba flashback sedikit nih, Kak Dona, waktu Kak Dona mahasiswa di FKUI. Mungkin Kak Dona ada nggak pengalaman yang menarik, pengalaman yang berkesan, yang masih teringat sampai saat ini, atau pengalaman-pengalaman yang mengajarkan banyak hal sampai bisa diimplementasikan saat ini dalam profesi mungkin, Kak? Ya, banyak sebenarnya, Mariska ya. Jadi mungkin yang relevan ya dengan kondisi saya sekarang ini sebagai seorang pendidik, ya, saya ingat sekali waktu saya koas, ya, khususnya di stase ilmu penyakit dalam. Ya, jadi Mariska mungkin saya sedikit flashback seperti itu ya. Saya itu stase penyakit dalam itu mengulang 2 kali, Mariska. Kenapa? Itu karena kesalahan saya juga ya. Jadi saya waktu pertama kali ngambil stase ilmu penyakit dalam, yang harusnya di minggu ke-8 kita sudah harus menyerahkan 10 status untuk syarat maju ujian gitu. Saya tuh baru nyiapin 3 status.
tapi sebenarnya saya punya banyak status pasien, cuma belum dipindahkan ke lembar status pasien gitu. Kenapa? Karena saya masuk kelompok yang waktu itu putarannya adalah, kami bilang waktu itu ya, bersenang-senang dahulu, bersakit-sakit kemudian kelompok itu. Kenapa? Karena kita biasa dulu 2 minggu stase di UKI dulu ya, pengenalan, terus baru dipindah-pindah gitu kan ya, Mariska. Nah, minggu ketiga itu saya ke Bogor ya, di rumah sakit Bogor ya, di Puncak gitu ya. Kemudian baru balik 2 kali stase di Tebet. Ya waktu itu rumah sakit Tebet kan kita sama almarhum Prof. Sibea ya. Jadi udah tahu pasiennya juga harus di SOP setiap hari seperti itu. Terus ada diskusi juga sama beliau sampai malam seperti itu. Nah jadi mungkin ya nggak bisa bagi waktu ya saat itu, sehingga syarat untuk ujian di minggu ke-8 itu saya nggak bisa penuhi. Sehingga waktu itu oleh asisten, ya kamu Dona, kamu nggak boleh maju ujian gitu. Kamu silakan nanti mengulang lagi stase penyakit dalam periode berikutnya seperti itu. Waduh, udah jalanin 10 minggu kan, terus ternyata nggak lulus gitu kan, sedih banget gitu. Nah, begitu ngambil lagi stase penyakit dalam yang kedua kali, sama lagi dapat rotasinya kayak gitu. Kelompok yang bersenang-senang dulu baru bersakit-sakit kemudian. Jadi ya ke puncak dulu ya, minggu ketiga kan di puncak kan udah tahu ya, maksudnya penyakit pasiennya juga nggak terlalu rame seperti itu ya. Tapi habis selesai jam dinas kan biasa jalan-jalan ya kalau di puncak ya waktu itu seperti itu. Nah, kemudian masuk lagi stase yang 2 minggu di Tebet dengan Prof seperti itu. Nah, selama saya dengan almarhum Prof Sibea itu, saya pernah mengalami pemeriksaan fisik jantung, yaitu batas jantung kanan kiri seperti itu ya, misalnya fisik jantung itu waktu perkusi. Nah, itu saya sempat salah waktu perkusi sama Prof itu. Ya di depan pasien dan di sekelilingin teman-teman lain tuh tangan saya dipukul sama beliau gitu, salah gitu, begitu ya. Itu waktu itu ya saya sempet deg juga gitu kan, kita ya lumayan segan ya sama Prof tuh, kita sangat segan dan inilah hormat juga, takut lah sama beliau ya. Nah kemudian itu sangat berkesan sekali bagi saya waktu beliau marahin saya, sehingga saya benar-benar gitu kalau untuk pemeriksaan fisik jantung. Nah ternyata saat saya sekarang jadi seorang pendidik di kampus kami ada modul skill ya mungkin Mariska juga ngalamin modul skill. Di situ saya selalu dikasih yang untuk keterampilan fisik jantung, jadi pemeriksaan fisik jantung. Jadi saya juga dengan mahasiswa saya, terus terang kalau yang tahu, yang pernah bersinggungan dengan saya sangat concern sekali ya. Jadi untuk pemeriksaan fisik itu harus benar seperti itu. Jadi itu ya yang kejadian dengan Prof itu, saya ternyata ini saya sendiri yang ngalamin jadi pendidik, ngajarin mahasiswa saya juga harus benar seperti itu. Nah itu mungkin salah satu kejadian yang menurut saya sangat relevan dengan kondisi saya sekarang sebagai seorang pendidik. Oh, iya luar biasa Kak. Berarti setelah perspektifnya berubah jadi pendidik, akhirnya jadi bersyukur dengan kejadian yang waktu dulu itu ya Kak ya. Oh, betul sekali Mariska. Oke, nah Kak, pertanyaan terakhir nih Kak sebelum kita menutup sesi podcast kita kali ini. Kak Dona, ada nggak Kak pesan-pesan atau jangan untuk alumni-alumni yang lain atau mahasiswa yang masih pendidikan saat ini Kak di FKUKI? Oke, mungkin pesan paling utama yaitu adalah dekat dengan Tuhan. Jadi terus terang saya juga waktu dari saya SMA, kemudian waktu saya di FKUKI, saya juga aktif di Persekutuan Mahasiswa Kristen PMK ya, di angkatan saya. Jadi begitu saya juga sekarang bekerja, saya jadi pembina di Fakultas Kedokteran saya, pembina mahasiswa Kristen, sempat berapa tahun yang lewat ya. Lalu juga di kehidupan saya sehari-hari, baik di organisasi mahasiswa maupun di gereja saya gitu, memang banyak bersinggungan, artinya banyak dengan kerohanian dan keagamaan seperti itu. Jadi yang saya rasakan pribadi, kalau kita sebagai manusia tuh banyak kurangnya ya.
tapi ternyata dengan kita dekat dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan, selalu berserah diri kepada Tuhan, itu kita akan dibukakan jalan, dikasih entah wangsit atau hikmah dari Tuhan seperti itu untuk mengatasi semua permasalahan, sehingga kita tuh mengambil keputusan tuh tepat seperti itu. Nah, itu nomor satu ya, dekat dengan Tuhan. Jadi sepintar-pintarnya kita jadi dokter, tapi tanpa hikmat dari Tuhan itu percuma, sia-sia. Itu nomor satu. Terus yang kedua adalah skill dari seorang dokter itu nomor satu adalah komunikasi. Itu yang juga menurut saya selama saya bekerja adalah komunikasi. Jadi komunikasi kita dengan sesama kolega, komunikasi kita dengan pimpinan, dengan beda instansi, komunikasi kita dengan mahasiswa, atau bahkan sampai komunikasi kita dengan cleaning service, dengan satpam, dengan pasien kita mau yang dari sosial ekonomi yang menengah ke atas atau menengah ke bawah. Nah, itu semua kemampuan komunikasi itu nomor satu ya. Dan yang terakhir adalah masalah etika atau attitude ya, perilaku, sikap seperti itu ya, mau kita pintar atau kita hebat di bidang kita, tapi kalau attitude, perilaku kita tidak baik, ya kita juga tidak disukai orang seperti itu. Mungkin 3 hal itu, Mariska, yang mungkin menurut saya ingin sampaikan di kesempatan kali ini. Terima kasih banyak Kak Dona untuk bincang-bincangnya, untuk pesan-pesannya yang pastinya akan sangat menginspirasi kita semua untuk bisa juga menjadi alumni yang berprestasi seperti Kak Dona juga dimanapun kita ditempatkan ya Kak ya. Ya, betul. Oke, nah sampai di sini dulu Abang dan Kakak episode Ika Faket Talk kita kali ini. Kita akan bertemu lagi di episode Ika Faket Talk selanjutnya. Jangan lupa untuk Abang dan Kakak sekalian untuk subscribe ke channel YouTube Ika Faket UI dan juga follow sosial media Ika Faket UI lainnya seperti yang tertera di description box. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, dan share video ini. Akhir kata, melayani bukan dilayani. Sampai bertemu di episode Ika Faket Talk selanjutnya. Terima kasih Kak. Terima kasih banyak Kak. Luar biasa sekali pesannya Kak.